Ada ayatnya yang ketiga mungkin. Ya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris Kita masuk di dalam tabisan dan salam. Natewetot hot common info to menurut. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Rohul Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Pembacaan pertama yang kita ambil dari Mazmur 115. Kemuliaan hanya bagi Allah yang akan kami bacakan secara berbalas-balasan. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepadamulah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.
Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukanlah semua orang yang turun ke tempat sunyi. Amin. Kita sambut dan menyanyi dari Kidung 119, Hai Dunia Gembiralah. Latu bersama sini. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa dan memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Marilah kita berdoa. Kami mengakui dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami orang berdosa. Tuhan kasihani kami. Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, lihatlah di mana-mana kehidupan manusia saling tidak mengasihi satu terhadap yang lain sebagai manusia ciptaan-Mu yang mengakibatkan dunia terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, praktek yang merugikan, pemerkosaan, pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, kekeringan, banjir, krisis air, narkoba, dan berbagai penyakit lainnya yang ada. Ya Allah, yang berkuasa atas langit dan bumi, Engkau yang rahmani, angkatlah kiranya kami dari lumpur penderitaan yang kami buat sendiri, karena tidak ada rasa takut kepada Tuhan atas segala tindakan, baik melalui perbuatan dan tindakan kami dari hari lepas hari. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku bahwa seringkali kami cenderung mementingkan diri kami, mementingkan kelompok kami dan mengabaikan kehendak Tuhan dan firman-Mu. Ya Tuhan, terbentang luas seluruh kehidupan kami yang berdosa di hadapan-Mu. Perbaharulah hidup kami, teguhkanlah kembali iman kami. Ingatkanlah kami bahwa apa yang kami lakukan tidak diketahui orang, tetapi Tuhan mengetahui semuanya. Kuatkanlah kami kembali agar kami berbalik ke jalan Tuhan, dan sadarkanlah kami semua dan dunia ini untuk hidup sesuai firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan perlindungan dan kebaikan-Nya, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Tuhan yang tidak terbatas telah mengampuni dosa-dosa kita. Hendaklah kita juga saling mengampuni supaya berkat Tuhan memerintah ke dalam kehidupan kita dan keluarga masing-masing dan di dunia kita berada. Marilah saudara, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri
dan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 6. Petunjuk hidup baru, de richtlijnen voor een nieuwe leven vanuit Deuteronomium 6 vers 4 en 6. Kemudian kita mendengarkan bunyi shofar, tanda kemenangan Yesus Kristus dalam hidup orang percaya dan di seluruh dunia. En daarna luisteren we het geluid van de shofar is een teken van de overwinning van Jezus Christus in het leven van de gelovigen en in de hele wereld. Demikianlah petunjuk hidup baru. Dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai jemaat Tuhan. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten en met heel uw verstand. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Marilah saudara-saudara, kita akan bersama-sama berdoa pengucapan syukur. Kami mengundang yang mewakili supaya ke depan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk pengucapan syukur Gereja Perki Nederland yang sudah 93 tahun, yang sejak tanggal 26 Desember baru dibentuk tahun 30, dan kita mohon pimpinan Roh Kudus sekaligus, dan dalam sejarah Gereja Perki Nederland bahwa Perki telah mengalami banyak perubahan namanya sampai dengan menjadi namanya Gereja Perki Nederland. Oleh karena itu kita bersyukur dengan pertolongan Roh Kudus dan melalui proses yang panjang, sekarang kita dapat menyebut Gereja Perki Nederland. Rumah Tuhan dan kerajaannya terus dibangun, dan dalam gereja ini telah begitu banyak orang telah mendengarkan firman Tuhan, dibaptis, disidi, ditolong, mendapat pemberkatan pernikahan, didoakan dan dilayani dalam berbagai bentuk, dan kita telah menjadi anggota dalam gerejanya sebagai tubuh Yesus. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan kita berdoa bersama-sama. Saya mengundang saudara untuk bersama-sama berdiri. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sejak Perki boleh dibentuk pada abad yang lalu ya Tuhan, sampai dengan saat ini Tuhan selalu berdiri bersama-sama dengan kami. Begitu banyak Tuhan orang-orang yang Engkau telah bantu untuk mendengarkan firman-Mu. Begitu banyak pelayan firman, para pendeta, para pastor, para penginjil, dan hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang telah menaburkan firman. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur kepadamu. Dan banyak orang telah dibaptis, disidi, mendapat pelayanan, pemberkatan pernikahan, didoakan, dilayani dalam pelbagai bentuk melalui gereja ini Tuhan. Kami kembalikan puji-pujian, hormat dan syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan melalui gereja ini juga Tuhan, kami telah didoakan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami berdoa, biar Engkau memberkati akan Gereja Perki Nederland ini ya Tuhan. Pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan berkati setiap orang yang juga telah memberikan kontribusi kepada gereja ini, sampai pun menjadi gereja ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih kepadamu ya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai sepanjang masa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Oh ya, anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah khususnya, kami persilakan the kinderen, Hana the Kinderen Evendienst, dan mengambil lilin ini yang akan diberikan oleh testing. Baik saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Heer onze God, spreek tot ons allen nog Heer. Let en begeleid ons met uw heilige geest.
Wij danken u, Heer, voor uw woord. In Jezus' naam, amen. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yosua 24 ayat 13 sampai dengan yang ke-18 yang berbunyi demikian. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik saudara, kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh paduan suara Gema Firdaus. Sambil menunggu Kor Gema Firdaus, er is een auto die staan midden in de weg. Dat is een rode Citroën, denk ik, Mitsubishi, kenteken 9ZJX17. Graag die eigenaar als er hier die auto verplaatsen. Dank u wel. Vocalgroep Kor Gema Firdaus.
Puji Tuhan, kita boleh mendengarkan puji-pujian yang disampaikan pada saat ini. Terima kasih kepada Tuhan bahwa kita boleh menyanyi memuji akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kita boleh berada pada saat ini di akhir tahun 2023. Kalau saya lihat jamnya, yaitu sekarang jam 17.37, berarti masih beberapa jam lagi kita sudah sampai di tahun 2024. Kita bersyukur karena semuanya dari bulan Januari, 1 Januari sampai dengan tahun ini 31 Desember, kita sudah menjalani semuanya karena berkat Tuhan. Semuanya saudara-saudara karena kebesaran daripada Tuhan itu sendiri. Dan juga sekaligus nanti kita akan merayakan perjamuan kudus, yaitu kita merayakan bahwa di sini kita melihat bahwa salib Kristus itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa kepada kita sekalian dan juga menguatkan iman kita. Geprezen zij de Heer dat wij vandaag aan het eind van het jaar 2023 zijn gekomen, dit alles door de grootheid van Jezus Christus, onze God en Vader in de hemel. En tegelijkertijd vieren wij het heilig avondmaal. Het vieren van het heilige avondmaal laat ons zien dat het kruis van Jezus Christus ons kracht en een sterk geloof heeft voor vandaag en voor onze toekomst. Itu berarti dengan salib Kristus kita mendapat satu kekuatan yang luar biasa, saudara-saudara. Dan juga di dalam tema kita dikatakan bahwa tema kita pada hari ini katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan itu yang memelihara umatnya. Heeft al uw zorgen, want de Heer zorgt voor zijn volk. Heeft al je zorgen over aan God, omdat God zorgt voor zijn volk. Jadi kita diminta di dalam tema ini, serahkanlah segala pergumulan-pergumulan kita, karena ialah yang memelihara kita. Tuhan memelihara kita dengan luar biasa, saudara-saudara, sampai dengan saat ini. Kita boleh pulang dari berlibur dengan pergumulan-pergumulan libur, tapi Tuhan juga mengantar kita sampai ke tempat ini. Di dalam pembacaan kita dari buku Yosua ini katakan bahwa Tuhan luar biasa di dalam memelihara bangsanya Israel. Onze skriftlezing uit het boek Josua zegt ons, God zorgt uitzonderlijk voor zijn volk Israël. Sinds het vertrek van het volk Israël uit Egypte heeft God meer dan 2 miljoen mensen geroepen en geholpen. Jadi sejak perjalanan daripada bangsa Israel itu, saudara, keluar dari tanah Mesir, itu berjumlah lebih daripada 2 juta. Nah, katakanlah saudara-saudara, lebih daripada 2 juta yang harus dipimpin oleh Musa. Stel u voor meer dan 2 miljoen mensen die door Mozes leid werd uit Egypte. 2 juta saudara-saudara. Kita di sini berapa juta nih? Wij hier in dit gebouw zijn, ya berapa nih, saya nggak bisa ngitung nih soalnya. Soalnya begitu luar biasa, ditambah dengan anak-anak kita lagi kan, dengan iman-iman kita, keluarga kita dan sebagainya. Tetapi ini nyata, saudara, ini ada 2 juta yang keluar dari tanah Mesir. Kemudian yang dibawa lagi oleh Yosua ke tanah perjanjiannya. Wij hier in dit gebouw zijn niet eens 200 ya. Maar Moses heeft meer dan 2 miljoen mensen geleid, dan Musa lebih daripada 2 juta orang. Semuanya ini saudara-saudara, Musa tidak dapat memimpin 2 juta orang ini kalau bukan karena Tuhan.
Tidak mungkin, saudara. 93 tahun pergi, tidak mungkin, saudara. Semuanya karena pimpinan Tuhan semata-mata. Dit alles door de kracht van God. Dan di waktu ini, saudara-saudara, katakan tidak ada lampu, tidak ada elektrisitas, tidak ada licht, en die tijd hebben ze niet een elektriciteit en licht. Maar het is God die een licht is. God heeft zijn vuurkolom en wolkkolom. Tuhan setiap hari memberikan terangnya, yaitu melalui tiang awan dan tiang apinya. Saudara-saudara, setiap hari diberikan oleh Tuhan kepada bangsanya Israel. Daarom zegt Josua, de vervanger van Mozes, in vers 3, het volk Israël ontvangt zegeningen van God, van welke zij zich niet voor inspannen hebben. De steden die niet door de volk Israël gebouwd, waarin zij wonen, het eten van wijngaarden, van olijfbomen, die het volk Israël niet geplant heeft, heeft het volk Israël zomaar gekregen van God. Ini dikatakan di dalam ayat 13, saudara-saudara, dikatakan, Yosua kata dengan pendek kata, tidak bikin apa-apa tetapi diberikan oleh Tuhan. Kota lepas kota. Negeri Belanda saudara tidak membangunnya, tapi saudara boleh tinggal di negeri Belanda. Saudara tidak bangun negeri Belanda, tapi Tuhan memberi kita untuk sampai di negeri ini. Berarti Tuhan mempunyai rencana yang besar agar saudara dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Dan masih banyak lagi saudara-saudara yang kekasih, yang dikatakan bahwa orang Israel tidak membuat kebun anggur, tetapi itu diberikan begitu saja oleh Tuhan. Sebab itu saudara, Yosua katakan, hendaklah engkau takut kepada Tuhan. Daarom zegt Yosua, wees Godvrezende. Josua heeft ook gezegd, ik en mijn huis zullen voor God dienen. Yosua katakan kepada bangsa Israel, saya dan keluargaku dan seluruh yang ada di dalam rumahku, aku menyembah Tuhan, aku melayani Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh bangsa Israel? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami juga mau melayanimu. Ik en mijn huis zullen voor God dienen. Nogmaals, ik en mijn familie zullen God dienen. En het volk Israël gaf als antwoord, ook wij zullen God dienen. Jadi ada satu perjanjian saudara-saudara. Alles komt door de blijdende geloof van het volk Israël en Yosua. Mereka memberikan janji mereka kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan. Kenapa sih saudara mau datang ke sini? Kenapa saya mau berkhotbah? Karena saya tahu juga berkat itu berasal dari Tuhan. Kita punya pekerjaan diberkati, kita punya aktivitas diberkati, kita punya hobi diberkati, kita punya studi daripada anak-anak diberkati, dipromosi. Kemudian kita mendapat berkat-berkat, pelayanan kita diberkati, semakin luar biasa, dan juga kehidupan kita diberkati. Semuanya bukan karena kita, saudara, semuanya karena Tuhan. Saya lagi pikir-pikir kemarin dulu ya, saya bilang sama Pak Jack, oh ya sama ya, ulang tahunnya sama Chris ya, waktu itu ya, Chris de Freitas. Kemudian kalau nggak bangun ya gimana ya? Iya, kita bertahun-tahun bangun dan semuanya dikasih begitu saja Tuhan. Kalau nggak bangun tidak bisa beraktivitas, saudara. Diberikan begitu saja oleh Tuhan. Oleh karena itu Yosua katakan, aku dan keluargaku mau melayani Tuhan. Ik en mijn huis zullen voor God dienen. Semua saudara, ons werk wordt gezegend, onze activiteiten wordt gezegend, onze studie van de kinderen wordt gezegend, onze bediening wordt gezegend en ons leven wordt gezegend. Dit komt niet van onszelf, maar dit komt
allemaal door God, omdat God ons adem heeft. Tuhan memberikan segalanya bagi kita. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Daarom wees niet bang en twijfel niet over al onze gebeden die wij overgegeven hebben aan God. Biar berapa tahun saudara berdoa kepada Tuhan, tetap setia saudara. Permintaan saudara tetap setia. Tanpa terasa saudara, kita diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah jaminan bangsa Israel dan Tuhan juga adalah jaminan saudara dan saya. God staat garant voor ons leven. Daarom moet u alles overgeven aan God. Gemeente, ik heb ook daar tekening, ja. Een tekening waar de afbeelding staat van het volk Israël in de vorm van, ini kalau diperlebar, ini sebetulnya kalau lebih lagi luas saudara-saudara, ini begini. Dia akan berbentuk salib. Saya cuma ada beberapa aja, mungkin boleh dibagi kalau ini. Siapa yang mau? Ini berbentuk salib. Mau beberapa saja saudara. Ya, jadi di dalam pembentukan, dalam pengaturan suku-suku Israel, ada 12 suku Israel, tetapi anak-anak Yusuf itu masuk ya. Sehingga orang Lewi itu berada di tengah-tengah saudara-saudara. Di dalam catatan ini, orang Israel semuanya 42 tempat ini berbentuk, kalau dilihat dari atas itu berbentuk salib. Berarti dari dulu itu sudah ada salib. Dan Tuhan menggenapi di Golgota, saudara-saudara yang kekasih. Kita melihat ada 12 suku Israel. Sebelah kiri adalah 3 suku Israel. Hier zien we de 12 stammen van Israël. Links de 3 stammen, Gad, Simeon, Ruben. Rechts de 3 stammen, Dan, Asher, Naftali. Voor de 3 stammen Benjamin, Manasseh, Efraim. Kemudian achter de 3 stammen Zebulon, Issachar, Juda. En de midden de stam Levi. En dat zijn van Moses, Aaron dan anak-anaknya. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat ini gambar ini tanpa terasa perjanjian lama dan perjanjian baru mempunyai hubungan yang erat, di mana Tuhan Yesus sendiri memberkati bangsa Israel. Di dalam perjanjian baru ia memberkati saudara dan saya. Pembagian-pembagian ini saudara diberikan juga di dalam gereja, juga di dalam rumah tangga. Rumah tangga kan ada kepala rumah tangganya, toh? Ada yang jadi Mosesnya, imamnya, kemudian baru ada ibunya, ada anak-anaknya, semua saudara melengkapi kehidupan kita. Ini adalah simbol saudara-saudara yang ada di dalam perjanjian lama, het symbool van het kruis bestaat in de Oude Testament en Yesus vervult alles op Golgotha. Tuhan menggenapinya di Golgotha, saudara. Het is Joshua die het volk Israël over de grens gebracht heeft naar het beloofde land. Joshua mengantar bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu penuh dengan susu dan madu, dikatakan itu berarti berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, dikatakan. Dan kita percaya bahwa kita dan juga saudara dan saya dan keluarga saudara juga akan dibawa oleh Tuhan sendiri dengan janji-janjinya seperti bangsa Israel. En wij, u en ik en onze familie, het is God die ons allen zal brengen naar het jaar 2024. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan janji kepada bangsa Israel itu juga Tuhan janji kepada saudara. Itu harus diimani saudara. Wat God aan het volk Israël heeft beloofd, zal ook God hetzelfde voor ons doen. Omdat wij allemaal toebehoren aan God.
Oleh karena kita semua milik Kristus. Tanggal 25 itu saya berbicara tentang kita milik Kristus. Oleh karena itu kita juga diberkati. Janji yang ada di dalam Alkitab itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, hanya kuatkan dan teguhkanlah imanmu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Berkatnya luar biasa. Alleen wees sterk en standvaste in uw geloof in Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan saat ini sebuah lagu. Saya lihat ini ada dua, mungkin siapa yang bukan? Oh, bukan ya. Baik, kalau gitu kita akan melanjutkan di dalam pengakuan iman rasuli. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang am dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus telah mengundang kita semua menjadi miliknya untuk mengasihi Dia dalam merayakan perjamuannya, di mana satu sama lain merayakan dalam ibadah perayaan akhir tahun 2023. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama dalam iman dan sukacita untuk menerima roti hosti dan cawan darinya. Selamat datang di perjamuan Tuhan Yesus. De eeuwige God is bij ons. Laten we onze Schepper danken. Laten we onze harten opheffen. Ya Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih saat ini kami boleh merayakan perjamuan kudus. Tuhan, Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu, kehidupan-Mu, keseluruhan-Mu kepada kami dan dunia ini, dan semua umat-Mu. Sebab itu ya Tuhan, kami mengembalikan pujian, hormat dan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, tak putus-putusnya kami sampaikan kepadamu, atas pengorbananmu, atas kasih-Mu yang tiada terbatas. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau yang tiada berawal dan tiada berakhir kasih-Mu bagi kami. Berkati setiap kami ya Tuhan yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dan juga keluarga kami masing-masing di sini maupun di rumah, maupun dimanapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Berkatilah akan roti hosti dan anggur ini ya Tuhan yang telah dipersiapkan
Kuduskan dan sucikanlah semuanya ini bagi kemuliaan nama Tuhan, dan berkati setiap kami yang mengambil bagian di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri, yang telah mengampuni kami dari segala dosa, kami berdoa. Amin. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en gedachten vervullen in Christus Jezus, en dat vervullen ze in onze gemeenschap. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Roti hosti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda di mana kita bersama Yesus Kristus yang adalah tubuhnya kita dipersatukan. Oleh karena itu, ambillah, makanlah dan ingatlah serta percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diberikan kepada saudara dan saya dan juga kepada dunia ini untuk pengampunan dan pendamaian seluruh dunia. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda di mana kita diperdamaikan oleh karena darah Yesus. Oleh karena itu, ambillah, makanlah dan ingatlah serta percayalah di dalam iman percayamu. Karena darah Tuhan Yesus Kristus telah diberikan untuk pendamaian dosa manusia. Ambillah, makanlah, dan minumlah dengan iman. Marilah saudara-saudara, segala sesuatu telah tersedia bagi saudara dan kita sekalian.
Kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Dikau yang bangkit maha mulia. Saudara terkasih, kita semua adalah persembahan yang hidup kepada Tuhan. Bagaimanakah kita dapat melakukannya? Dahulu bangsa Israel mengorbankan kehidupannya dengan memberikan kehidupannya. Mereka mempersembahkan kambing domba dan sapi dan binatang-binatang yang terbaik dan bagus yang diambil dari sekumpulan kawanan yang terbaik. Dan Tuhan sendiri sebagai pencipta langit dan bumi, Ia datang memberi dirinya untuk mengorbankan dirinya sebagai anak domba untuk keselamatan dunia dan kita sekalian. Berikanlah yang terbaik dari persembahanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Dan sambil persembahan dijalankan diiringi oleh pianis instrumentalia.
Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat kita. Allah sumber kehidupan, kami datang dengan kerendahan hati ya Tuhan di penghujung tahun ini. Dengan segala apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, tidak dapat kami kembalikan dengan sempurna. Tetapi Tuhan, melalui persembahan yang telah kami terima ini ya Tuhan, dan kami kembali berikan hanya kepadamu, Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh membawa persembahan syukur ini semua karena oleh kebaikan dan anugerah Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena firman yang telah kami dengar, yang telah kami baca, baik di tempat ini, baik jemaat-Mu dari rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, oleh karena Roh Kudus-Mu kami boleh dihidupkan karena firman-Mu itu hidup, dan kami boleh menghidupkan firman-Mu untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk hamba-Mu ya Bapa yang telah membawa firman-Mu. Biarlah urapan kasih-Mu, urapan Roh Kudus-Mu selalu menyertai ia, sehingga apa yang ia sampaikan semuanya oleh karena kuasa Roh Kudus yang telah menyampaikan firman-Mu yang hidup itu. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba-Mu ini ya Bapak, Ibu Pendeta Ida Anariorika Patinama, Engkau pakai terus, baik di dalam keluarganya maupun di gereja-gereja, di jemaat Tuhan, di seluruh muka bumi ya Tuhan, sesuai kehendak Tuhan untuk ia selalu melayaninya. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kekuatan yang selalu ia terima dari-Mu Tuhan. Inilah kami Bapa, kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Ya Bapa di dalam surga, saudara-saudara jemaat Tuhan telah memberikan syukur persembahan mereka kepada Tuhan dalam syukur perjamuan kudus dan juga persembahan. Tuhan memberkati akan mereka pekerjaan dan melipat gandakan semua berkat-berkat kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat dipakai sebagai alat berkat-Mu untuk gereja-Mu ini Tuhan, dan juga seluruh kehidupan dan juga keluarga. Pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, pos-pos pekabaran Injil, dan juga untuk gereja-gereja-Mu yang juga bergumul ya Tuhan, karena pelbagai hal, karena sesuatu dan lain hal, dan juga Tuhan memberkati akan mereka. Kami berdoa untuk umat-Mu yang ada di 7 benua ini Tuhan. Berkati akan umat-Mu, satukan kami sebagai tubuh Yesus Kristus. Kami mendoakan mereka yang juga dalam keadaan teraniaya. 300 juta lebih orang teraniaya oleh karena nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi mereka Tuhan. Bagi mereka yang berduka cita, Engkau berkati, hiburkanlah akan mereka. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk orang-orang yang sakit ya Bapa, kiranya Engkau memberkati. Yang ada di tengah-tengah kami untuk Steve De Vries, Ibu Nani, Bapak Pardede, Ibu Sinta Sutisna Hutahayan, Ibu Giok, Bapak Edi Mohtar, Bapak Hans Bawit, Bapak Wel Mostart, Ade Marpaung, Naomi Jelmaf, di ICU, Remi Tuhuteru, dan juga Rohandi, dan kami berdoa juga untuk Sandra Roy Pasandaran, dan masih banyak lagi ya Tuhan yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan mau memberikan kesembuhan, kekuatan bagi mereka, dan juga orang-orang yang sakit di seluruh dunia yang berseru kepada nama Yesus, biarlah Tuhan sembuhkan mereka, karena Allah kami adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan keberkatan dan kesembuhan. Kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan dalam lingkungan gereja Perki Nederland yang ada di Amsterdam Zuidoost. Kiranya Tuhan berkati akan mereka. Mereka yang baru saja diteguhkan ya Bapa, supaya teguhlah iman mereka di dalam menjalankan semua aktivitas pelayanan. Kami berdoa untuk saudara-saudara fungsionaris majelis, dan kemudian Tuhan berkati mereka satu persatu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Rensi Pikau 5 dan saudara-saudara pengurus yang lain,
dan juga Norman Aipasa dan semua majelis dan pengurus yang telah diteguhkan. Engkau berkati agar pelebaran kerajaan-Mu boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja Perki Nederland, seluruh jemaat di Amsterdam Zuidoost, Almere, Arnhem Helderland, Voorburg dan Zwolle. Kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis gereja Perki Nederland. Kiranya Tuhan juga berkati akan mereka. Untuk Bung Mardi Kale yang selalu setia melayani Tuhan di dalam piano dan organnya, Tuhan Kau berkati akan ia dan Seslia. Dan juga untuk Ses Karmelia, kiranya Tuhan mau menyertai akan mereka sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang berada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami mengucap syukur atas doa-doa yang telah disampaikan kepadamu untuk kami sekalian. Bapa di dalam surga, nanti malam kami akan mengakhiri tahun ini dan beranjak di tahun yang baru. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hentarlah kami dan keluarga kami, baik yang berada di sini maupun yang berada di mana-mana tempat, berkati akan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah tahun 2024 menjadi tahun keberkatan daripada Tuhan bagi mereka masing-masing. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir. Berkati juga akan keluarganya satu persatu ya Tuhan. Berkati setiap pergumulan-pergumulan mereka, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mau berdoa pada saat ini untuk gereja PKN Nieuwestad, Dristor, Stromen, dan juga pendeta dan jemaatnya, yang juga kami boleh memakai gedung ini. Tuhan berkati akan mereka Tuhan. Dan juga gereja-gereja yang ada di tempat ini, di mana mereka juga bersama-sama dengan kami merayakan ibadah syukur akhir tahun. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Begitu banyak kasih dan berkat Tuhan, sehingga kami pun boleh mendengarkannya Bapa, puji-pujian yang disampaikan oleh Gema Firdaus. Berkati akan mereka Tuhan, agar mereka terus berlatih untuk memuji nama Tuhan di tempat ini maupun di mana saja mereka berada. Kami juga berdoa untuk John Irawan, Tuhan sertai akan ia Tuhan dan keluarganya. Terima kasih Bapa, banyak sekali yang hendak kami sampaikan kepadamu. Kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami, keluarga kami, suami istri kami ya Tuhan. Dan juga cucu, mantu kami ya Tuhan, Kau berkati akan mereka sekalian. Memasuki tahun berkat Tuhan, tahun anugerah Tuhan, di dalam kuasa kasih Tuhan. Ya Bapa, banyak sekali yang hendak kami sampaikan kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Pimpin kami terus ya Bapa. Dan masih banyak doa-doa yang ingin kami sampaikan di penghujung tahun ini ya Tuhan. Dengarkanlah doa-doa kami. Er zijn nog veel dingen die wij tot U willen brengen in onze persoonlijk gebed. Heer onze God, verhoor onze persoonlijk gebed in de naam van Yesus Kristus. Dengarkanlah ya Tuhan doa-doa pribadi kami di penghujung tahun ini. Vader in de hemel, alle voorbeden en persoonlijk gebeden heffen wij over aan U, o Heere, in de naam van Jezus Christus. Bedek ons allen met het bloed van Jezus Christus. Laat de Heilige Geest ons allen leiden
En laat ook het bloed van Yesus Kristus stromen in ons lichaam, geest en ziel. Biarlah ya Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus, dan berkati setiap doa-doa kami yang naik kepadamu, dan pimpinlah kami terus oleh Roh Kudus-Mu, dan sempurnakanlah seluruh doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita bersama-sama berdiri dan kita akan menyanyikan nyanyian penutup sambil anak-anak nanti bergabung dengan kita sekalian. Tuhan Allah beserta kita, laten we samen zingen. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Verhef je hart tot God en ontvang Gods zegen. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada doa-doamu. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera dan berkat-Nya. Hari ini dan tahun 2024 sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Hatusitun, silakan duduk. Warta jemaat pada hari ini, pertama-tama atas nama jemaat dan majelis Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ida Patinama yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Juga selamat untuk Bung Jack, suami kekasih di rumah. Ibadah hari ini, dan kepada juga terima kasih juga kepada Bapak Mardikale atas iringan musiknya, dan kepada Koor Gema Viraus, terima kasih atas puji-pujiannya. Ibadah minggu depan tanggal 7 Januari 2024 akan dipimpin oleh Bapak Freddy Panggabean dan dimulai pukul 9.30 bertempat di gedung gereja De Driestromen di Reigersbos, karena bulan baru kita mulai di Reigersbos kembali. Kemudian pengumuman berikutnya pada hari Senin kemarin tanggal 25 Desember 2023 telah diteguhkan Majelis Gereja Perki di Amsterdam Zuidoost periode 2023-2027, yaitu saya sebutkan kembali, yaitu Ibu Susan Aipasa, Ibu Lydia Saitapi, Tante Welatu, Bapak Gunarso Hutauruk, Bapak Norman Aipasa, Bapak Andre Saitapi, Ibu Afi Saitapi, dan saya sendiri Rensi Pikauliman. Di dalam menjalankan tugasnya, para majelis ini yang tersebut di atas tadi dibantu oleh tim fungsionaris, yaitu Aprilia de Rover, Sandra Klein da Costa, Bianca Lohena Pesi, Christina Yolena Warela atau Yoli, Tisha Aipasa, Ivoni de Vogel Saidi, Jeffrey Tanahatu, Verona Dolfina Rusli Maitimu, Tonona, Jessica Desire, dan Matilda Kahmeta. Serah terima jabatan akan dilakukan pada saat lain yang memungkinkan. Dalam kesempatan ini saya juga sebagai ketua periode sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim badan pengurus yang lama. Itu terbentuk dari tahun 2018, tapi karena corona kita sampai dengan 2023, dan pada saat ini sudah diganti oleh badan majelis yang baru. Saya berterima kasih kepada badan pengurus yang lama, juga kepada para jemaat atas segala dukungan dan doa yang telah kami terima. Tuhan Yesus memberkati. Dan tim majelis yang baru ini kita juga membuat badan pengurus harian yang menjalankan tugas-tugas administrasi, yaitu ketua adalah Bapak Norman Aipasa, sekretaris saya sendiri, dan bendahara Bapak Gunarso. Demikian susunan majelis yang baru. Berikutnya saya undang ketua yang baru Bapak Norman Aipasa untuk memberikan sedikit kata sambutan. Kami persilakan. Shalom. Lieve mensen, ten eerste wil ik even het oude bestuur bedanken voor de tijd die aan mij gegeven wordt om vandaag toespraak gehouden worden. Ik spreek hier namens de kerkenraad van Gereja Perki Nederland in Amsterdam Zuidoost. Ik zal het even kort houden vanwege dat het overdracht moet nog plaatsvinden. En na het overdracht gaan wij de verdere mededeling met u delen. En het gaat ook over de programma van de lokale Gereja Perki Amsterdam Zuidoost, die wij ook met u willen gaan delen. Het officiële overdracht moet dus nog plaatsvinden. Maar niettemin, ik ben heel erg blij en ook heel erg trots dat ik een onderdeel ben van de gemeente hier, omdat het oude bestuur, en het is toch wel een applaus, ze hebben 1 jaar langer gewerkt zonder zich eraan te houden en zonder te klagen. Dus kijk maar naar Tante Wil, de majelis, voorzitter hier, waarvan het van de 22 mensen helaas een gedeelte geeft ze bedankt, maar de rest hebben toch wel hun werk verder kunnen voortzetten. We hebben veel nieuwe mensen, we hebben ook natuurlijk wel personen die hebben gekozen om naar de andere kerk te gaan, maar het is aan ons
om onze huis zelf te bouwen. Ik dank u en namens de kerkenraad van Amsterdam Zuidoost, Gereja Perkei Nederland in Amsterdam Zuidoost, wil ik u een goede jaarwisseling toewensen. En ook aan Panetta Ida en alle bestuurder en alle mensen die hebben geholpen. En een gelukkige nieuwjaar toewensen voor 2024. Dank u wel en ik hoop u weer volgende week te zien in de Driestomerkerk. Dank u wel. Terima kasih Bapak Norman. Dukungan dan doa kita semua untuk majelis yang baru dan terutama untuk kita semua agar kita bersama-sama maju di dalam Gereja Perkei Nederland di Amsterdam Zuidoost. Berikutnya iuran anggota maupun sumbangan dapat Anda selalu berikan pada rekening nomor Gereja Perkei Nederland di Belanda yang seperti tertera di atas ini. Terima kasih, selamat tahun baru 2024, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.